Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Vios tipe G tahun 2005. Ini untuk keluhannya ada suara aneh ya di bagian mesin begitu kita hidupkan mesin. Ini kita akan coba periksa dulu. Ini baru datang ya tuh mobilnya. Ini untuk Vios tipe G. Kita akan buka kap mesinnya. Kita akan teater dulu untuk mesinnya. Seperti apa tuh suaranya. Bismillah. Kita buka toko mesinnya. Dengar ya teman-teman suaranya. Seperti itu. Seperti dia suaranya. Ini seperti suara bagian bearing di antara luar ya, antara luar di bagian bearing ini. Nah, tapi kita akan periksa dulu untuk bagian yang mana yang mengalami suara kotok. Nah, jadi kita akan periksa dulu apa penyebab suara kasar atau suara aneh di mobil Toyota Vios sewaktu hidup mesin. Ini tidak hidup AC ya, tidak hidup AC. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk langkah awalnya agak lebih mudah ya kita mencarinya. Kita akan lepas dulu untuk bagian pan bel ini. Belnya nanti kita akan lepas. Setelah itu kita hidupkan mesin. Apakah masih terdengar suara? Kalau misalnya tidak terdengar suara, berarti di bagian mesin kondisinya aman. Berarti tinggal di bagian yang di luar mesin ya, seperti alternator, pompa air, atau lahar kompresor AC, atau juga lahar dari pompa air, bisa juga dari lahar power steering. Jadi kita lepas untuk bagian panelnya, nanti kita periksa satu persatu. Oke, itu langkah mudahnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini untuk tali puli atau tali belnya ya, sudah kita buka. Nih ternyata tetap tali belnya juga sudah mau putus nih. Nah, sudah hampir mau putus juga, sudah usia ya, mungkin belum pernah diganti. Lalu cara melepas belnya itu kita bisa buka baut yang di sini di alternator ini. Sini untuk penyetelannya. Ini bisa maju mundur seperti ini ya. Nah, setelah kita kendorkan, kita sorongkan ke sana nih, untuk belnya sudah kendor, lalu kita bisa buka. Nah, untuk suaranya laharnya ini kita periksa ya. Ini untuk lahar dari dinamo cas atau alternator kondisinya bagus. Untuk lahar pompa air ada suara sedikit ya, seperti kering, tapi tidak menimbulkan suara seperti suara apa tadi, suara aneh. Nah, ini kita cek untuk bagian yang bawah, untuk lahar kompresor AC atau lahar maniklat ya. Ini bukan kompresor AC yang bagian di dalam, tapi bagian di luar. Nah, ini untuk lahar kompresor AC yang memutar puli. Apabila mesin hidup tanpa AC, ini harus aktif. Nah, ini harus aktif, harus berputar terus standby.
Ini yang puli yang ini ya, begitu hidup kompresor baru bisa memutar untuk bagian kompresornya nih. Makanya ini lahar di dalam kompresor dan lahar mandiklat AC itu terpisah. Nah, jadi kalau misalnya kita aktifkan AC, ini baru ikut berputar karena di sini ada namanya magnet klat ya. Dia nanti begitu kita on kan AC, ini akan narik dan akan nempel di bagian ini puli ini. Nah, baru bisa dia ikut berputar untuk bagian klat ini. Nah, apabila tidak kita hidupkan AC, mesin kita hidupkan tapi AC tidak kita nyalakan, ini yang berputar hanya ini puli yang ini. Nah, jadi tadi waktu kita hidupkan mesin langsung timbul suara kasar, nah itu bisa di bagian puli yang ini kita curigai. Nah, apabila begitu kita hidupkan mesin suaranya halus, begitu kita hidupkan AC baru terdengar suara kasar, itu berarti lahar kompresor AC yang di bagian dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ini kita putar puli yang di luar ya, puli kompresor luar. Nah, terdengar ya teman-teman suaranya. Inilah yang menimbulkan suara aneh. Nah, suara seperti itu. Nah, kita putar kembali. Nah, suara kasar sekali ya. Nih. Nah, seperti itu suaranya. Jadi sudah kita simpulkan untuk permasalahannya itu di bagian lahar mandiklat AC yang di luar yang ini. Nah, ini kita akan ganti. Untuk penggantiannya juga kita tidak perlu turunkan kompresor, kita bisa curi dari samping sini ya. Nanti kita buka dulu untuk kopernya ini agar lapang. Setelah itu nanti kita buka untuk bagian baut 10 yang di sini, baut 10 kompresor, agar bisa melepas clutch set ini. Lalu di dalam nanti ada cap spring, cap per ya, cap ya. Setelah itu nanti baru kita keluarkan ini menggunakan tracker untuk mengeluarkan lahar yang ini, baru nanti kita ganti pakai yang baru. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita buka baut yang di sini tadi ya, baut 10, lalu kita keluarkan ini untuk klapnya. Ini klapnya kita keluarkan. Setelah itu di sini terdapat cap. Ini kita buka. Setelah kita buka capnya, baru kita bisa mengeluarkan untuk bagian nih pulinya. Kita gunakan tracker ya. Nanti kita akan lepas, baru ini kita putar kembali ya agar jelas. Nah, itu suaranya ya. Ini penyebab suara kasar atau suara aneh pada saat hidup mesin. Kalau hidup AC ini lebih parah lagi suaranya ya, karena ini yang terkena. Oke, kita buka. Nah, ini karena kita ganti satu set, ini kita ganti juga untuk bagian manitnya. Ini manitnya kita ganti. Ini tuh laharnya yang ada di sini ya, ini kita ganti satu set agar lebih awet. Kita lanjut pasang dulu. Nah, setelah manit yang tadi kita pasang, sekarang ini kita pasang untuk pulinya. Nah, ini untuk puli yang baru kita pasang ya. Ini suara sudah tidak ada ya. Kemarin kita putar seperti ini, suara krok 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 seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita pasang dan kita setel jarak antara lepas dan hisapnya untuk AC nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk klatnya udah kita pasang ya, kita pasang, tinggal kita pasang talinya, belnya. Nanti setelah itu kita hidupkan mesinnya. Apakah sudah hilang untuk suara kasarnya? Ini untuk penyetelan klat ini seperti biasa ya, di dalam sini terdapat ganjal ring. Nah, apabila penyetelannya jangan terlalu rapat, dia harus dibeli selah sedikit untuk lepas hisapnya nanti untuk AC ini. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk laharnya sudah kita pasang, panbelnya juga sudah kita pasang ya. Kita mau tes hidupkan untuk suaranya apakah sudah hilang ya, untuk suara aneh dan suara kasarnya. Kita coba starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
kita cek dari bawah. Nah, jadi sudah hilang ya suaranya teman-teman, sudah halus, tidak seperti kemarin krok 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 krok. Nah, jadi untuk puli yang ini dengan puli kompresor, puli ini dan kelas kompresor itu tidak menyatu ya apabila kita tidak menghidupkan AC. Jadi kalau kita menghidupkan AC, untuk plat ini akan menempel di bagian puli dan akan ikut berputar menggerakkan kompresor AC, lalu kompresor AC bekerja dan di dalam akan terasa dingin. Jadi seperti itu cara kerja AC ya. Jadi karena kebetulan ini yang kena di bagian lahar puli AC, jadi kita harus melakukan penggantian bagian plat dan pulinya itu satu set. Nah, biasanya pernah kita ganti itu bagian laharnya saja. Ada juga yang sering berhasil, ada juga yang sering gagal ya, tetap menimbulkan bunyi setelah dipakai beberapa bulan lalu bunyi kembali. Nah, jadi kita tidak mau ambil risiko, kita harus ganti satu set karena kita sudah punya pengalaman kemarin, takut mengecewakan ya, jadi kita harus ganti satu set biar mahal tapi awet ya. Jadi seperti itu teman-teman, cara menganalisa untuk suara kasar atau suara aneh untuk mobil Vios, mobil apa saja sama, untuk semua mobil sama ya yang menggunakan AC. Itu kalau misalnya masalahnya di bagian begitu hidup AC, begitu hidup mesin suara kasar, bisa diperiksa di bagian lahar-lahar yang menempel di bagian luar. Nah, untuk memastikannya kita harus buka panbel, setelah itu kita starter mesinnya. Nah, apabila kita waktu mesinnya hidup tidak ada suara kasar, berarti permasalahannya di bagian luar mesin, bukan di dalam mesin. Oke, jadi seperti itu cara menganalisanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.